Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Kurniawan. Saya dari Teknik Industri semester 2A. Jadi mohon maaf sebelumnya saya menjelaskan dengan tanpa papan tulis dan kertas karena keterbatasan fasilitas, Bu. Jadi langsung saja, yang pertama adalah apa yang dimaksud BOD dan COD. Jadi di sini BOD adalah gambaran total oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Contohnya, air dengan nilai 1 mg per liter memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa makin rendah BOD itu kualitas air makin baik atau makin bersih, seperti itu. Jadi ketika BOD-nya tinggi itu maka kualitas air semakin buruk. Selanjutnya yakni COD. Di sini COD kepanjangan dari chemical oxygen demand adalah gambaran total oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sulit didegradasi secara biologis. Contohnya, air dengan nilai COD 1 mg per liter memiliki kualitas yang sangat tercemar gitu. Jadi kalau tadi BOD itu semakin rendah semakin baik, kalau ini semakin rendah semakin buruk gitu COD-nya. Baik, soal yang nomor 2, salah satu dari dampak pencemaran adalah hujan asam ya. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam? Jadi di sini bisa dijelaskan bahwasanya zat yang menyebabkan asam itu adalah sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, SO2 dan NOx, seperti itu. Lanjut ke yang nomor 3. Oh ya, dijelaskan dulu, sorry. Untuk yang nomor penjelasannya, ini sulfur dioksida dan nitrogen dioksida merupakan senyawa kimia utama yang menyebabkan terjadinya hujan asam tadi. Kedua senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk larutan sulfurik dengan asam nitrat, yaitu polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Proses terjadinya hujan asam ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer dan diangkut oleh angin dan arus udara. Dan dua senyawa ini kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya dan membentuk asam sulfat dan nitrat sehingga menyebabkan hujan asam tadi. Yang nomor 3 selanjutnya nih, jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair, gitu ya. Jadi di sini parameter yang digunakan dalam pengukuran kualitas air limbah adalah ada BOD dan COD. Seperti yang saya jelaskan tadi, juga ada DO, di solvent oksigen. Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah standar nasional. Jadi kalau ini yang nomor 3 ini untuk standar nasionalnya belum ada. Belum ketemu tadi pas nyari. Selanjutnya langsung saja yang nomor 4. Soalnya adalah jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Jadi di sini ada beberapa tahap-tahap pengolahan dari limbah yang kotor menjadi limbah yang bisa dilepas ke lingkungan bebas gitu. Jadi di sini ada pengolahan primer. Yang pertama, tahap pengolahan primer itu sebagian besar adalah berupa proses pengolahan secara fisika. Yang pertama penyaringan atau screening, yang kedua pengolahan awal, yang ketiga pengendapan, dan pengapungan, yang terakhir bisa dilepas gitu. Yang kedua adalah pengolahan sekunder. Tahap pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya adalah bakteri aerob. Bakteri aerob sendiri itu bakteri alami yang ada di air gitu ya. Yang ketiga ini pengolahan tersier. Pengolahan tersier dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Jadi pengolahan tersier ini adalah tahap ketiga ya, setelah
pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Yang keempat adalah desinfeksi. Desinfeksi adalah pembunuhan kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam limbah cair. Jadi di situ bisa dipahami bahwasanya di dalam air itu ada beberapa mikroorganisme yaitu patogen. Nah, itu melewati tahap yang keempat ini ya, desinfeksi seperti itu. Selanjutnya ini adalah pengolahan lumpur, gitu ya. Setiap tahap pengolahan limbah cair baik primer, sekunder maupun tersier akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Jadi dari pengolahan limbah-limbah di atas itu pasti akan menghasilkan lumpur. Lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Endapan lumpur hasil pengolahan limbah biasanya akan diolah dengan cara diurai atau dicerna secara aerob atau anaerob digestion, kemudian disalurkan ke beberapa alternatif, yaitu dibuang ke laut atau ke lahan pembuangan, dijadikan berkompas atau dibakar. Jadi yang terakhir itu ada ini tadi, pengolahan lumpur. Jadi bisa dipahami bahwasanya proses 1 sampai 4 tadi itu pasti menghasilkan lumpur. Nah, lumpur itu tadi dibuang atau dibuang ke laut atau dijadikan sebagai limbah pupuk karena masih berguna untuk masyarakat. Seperti itu. Baik, cukup sudah video saya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Ibu atas kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.